Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa tawila, Allahumma ja'alni fasahata lisani wa balaghatan fil kalam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ketua DKM, Bapak Dr. Nanang, dan seluruh jamaah Masjid Nurul Asri, para calon penghuni surga, amin. Hanya kepada Allah kita pantas panjatkan puja-puji serta syukur, Zat yang tidak pernah lengah untuk mengurus makhluk yang dibanggakannya, yaitu kita. Allah menciptakan makhluk itu banyak, Pak, banyak, saking banyaknya itu, banyak sekali. Tapi dari sekian makhluk yang dibanggakannya hanya kita. Maka ketika kita membaca Fatihah saja, itu Allah langsung open bar kepada malaikat, cut, ke malaikat, cut. Tuh, makhluk yang pernah engkau celak ketika akan aku ciptakan, lihat mereka sedang membaca surat yang aku bingkiskan kepada umat terakhir. Surat apa ya Allah? Surat Fatihah. Lihat ketika mereka baca Fatihah saja, setengah untukku, setengah untuknya, itu Fatihah. Lihat ketika mereka sujud, lihat ketika mereka sholat, mereka memujiku. Maka betul kita itu adalah makhluk yang paling dibanggakan oleh Allah. Alhamdulillah. Hanya sebaliknya, tidak semua manusia bangga bertuhankan Allah. Manusia baru butuh kepada Allah kalau sudah kebakaran. Makanya banyak manusia yang memposisikan Allah seperti pemadam kebakaran. Gimana pemadam kebakaran? Pemadam kebakaran mah dipanggilnya kalau sudah kebakaran. Kebakaran apa? Kebakaran rezekinya, kebakaran karirnya, kebakaran rumah tangganya, karena suaminya selingkuh. Baru selingkuh aja udah riuh, apalagi 2 lingkuh 3 lingkuh, Pak. Baru ya teriak-teriak, ya Allah, begitu. Semoga ya jamaah Masjid Nurul Asri, kita senantiasa merasa butuh kepada Allah, amin ya rabbal. Yang kedua, hanya kepada manusia yang satu ini, yang percayalah nanti di akhir zaman manusia yang satu ini akan kita cari. Sekarang yang dicari-cari itu orang-orang yang kita pentingkan. Nanti di akhir zaman kita akan mencari manusia yang satu ini. Kenapa? Hanya karena tangisan manusia yang satu ini Ramadan diturunkan untuk umat Muhammad. Hanya karena tangisan manusia yang satu ini kiblat dipindahkan, yang tadinya dari Baitul Maqdis dipindahkan kepada Masjidil Haram. Itu Rasulullah nangis karena pada saat Rasulullah 2 tahun di Madinah, beliau diolok-olok oleh orang Yahudi karena mereka merasa paling pinter, turunannya semua jadi nabi. Nabi akhir zaman bukan dari turunan mereka. Maka apa kata mereka? Si Muhammad wani-wani ngaku nabi gitu. Jadi lamun aya nu tukang ngageuh-geuhikeun, apa itu ngageuh-geuhikeun ya Ustaz? Ya, mengolok-olok itu pasti dulurna si eta. Saha si eta? Yahudi. Macet si Yahudi, Muhammad itu bukan nabi. Nah, nabi mah biasana ge ti urang. Tuh, gitu Pak si eta. Jadi lamun aya nu sombong nu urang teh berarti si eta. Si eta mah lain golongan urang, euy. Wayahna we beda makom kan gitu. Di masjid ge bisa we si eta mana beda makom. Si eta sing goreng teh baheula. Saha si eta? Si eta. Muhammad itu bukan nabi, nabi itu dari kami. Gitu. Makanya dia bohong. Kalau benar dia nabi, pasti dia itu punya risalah. Sedangkan ketika Nabi ada di Madinah baru 2 tahun, puasa belum turun, Pak.
Lalu apa yang dilakukan oleh para sahabat dengan Nabi? Puasanya bukan ikut ya, karena Rasulullah punya dalil tersendiri. Puasanya seperti orang Yahudi. Orang Yahudi puasa, diantaranya puasa 10 Muharram. Udah ada, mereka udah duluan. Datang Rasulullah Muhammad, para sahabat yang baru masuk Islam, eta pada paruasa. Kumacek si eta tuh delekeun dan tetap wahyu si eta mah puasa ge nurutan urang gitu. Yang kedua, begitu sholat, Ka'bahnya ke Baitul Maqdis, Pak. Baitul Maqdis tuh ayeuna dijaga ku si eta keneh. Sah si eta. Iya, Pak. Ka Masjidil Aqsa. Maka begitu sholatnya ke sana, tuh kan cek urang oge, si eta mah tuh turut kebo, turut muning. Lamun meureun di ditu teh aya muning da eueuh di ditu mah aya teh onta, berarti tuh turun onta. Tingali si eta mah tuh turun onta, da teu gablegeun Ka'bah. Maka para sahabat itu ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, geuning urang teh digeugeuikeun. Ah bae cek Nabi. Tapi parendene gitu, apa yang terjadi? Tiap malam Rasulullah itu meneteskan air mata. Kumaha ceurik jelema eta ka Allah. Ya Allah, jangan sampai kami jadi olok-olokan orang Yahudi. Beri kami kiblat yang terbaik, beri kami sistem puasa yang terbaik. Nangis setiap saat Rasulullah di Madinah yang baru 2 tahun itu. Maka inilah hadiah yang terbesar. Gara-gara manusia yang satu itu nangis, kata Allah, Muhammad tong leutik hate ku kami dibere kiblat anu bakal jadi puserna sakabeh alam dunia, kamana dialihkeun we Ka'bahna ka Baitul syukur, Pak. Ku ayana jelema nu eta hiji, coba lamun urang si eta teu jeurik, Pak, eta Ka'bah urang kadinya keneh, urang hayang ibadah haji datang kadinya dibedilan pasti ku si eta. Saha si eta? Yang kedua, kata Allah, Muhammad, untuk umatmu aku spesialisasikan bahwa umat yang dulu itu sudah berpuasa, ke umat maneh mah bakal diberi hiji puasa anu puasana enteng tapi pahalana ngeceng, kira-kira gitu. Makanya istilah yang dipakai bukan as-saum tapi as-syam. Kutiba alaikumus. Padahal di ayat yang lain Allah menggunakan istilah untuk puasa yang lain yang dipakai oleh umat terdahulu, as-saum. Nah, bedana apa Izat antara asyam sareng as-saum? Asyam enteng tapi istimewa, tapi as-saum umum we. Contoh, ada seorang wanita solehah yang dia itu pekerjaannya iktikaf di masjid. Tilu dinten tara nyarios. Eta teh bahasa nu dianggo puasa tina ngomong, dianggo istilahnya itu bukan siam tapi as-saum. Mata lamun ibu menyon weh 3 hari eta teh keur puasa. Ngan puasana juga umat baheula. Kayak apa Pak puasa umat zaman dahulu? Sayyidina Umar itu pernah, Pak. Pernah dia ngobrol dengan Rasulullah, begitu pulang ke rumahnya kemalaman. Begitu kemalaman punten, beliau ingin sosono, apa itu sosonoan ya? Ingin unuk-unukan lah gitu, kira dengan istrinya, Pak. Ternyata tidak boleh. Itu puasa zaman dahulu, Pak. Jadi menggauli istri pada malam hari nggak bisa. Kenapa? Karena waktu bukanya sudah terlewat. Kapan waktu bukanya? Misalnya maghrib. Nah, pokoknya lagi puasa nih. Ini puasa zaman dulu nih, bukan puasa yang kemarin. Lalu kemudian begitu saatnya adzan maghrib, bapak teh ketiduran. Begitu bangun, sholat isya. Begitu isya mau buka, nggak boleh. Kenapa? Waktu bukanya sudah kelewat. Kabayang kah? Mun urang Cibiru asri, puasanya seperti itu. Karena ketiduran. Begitu bangun maghrib, udah lewat.
bangunnya Isya. Puasa zaman dulu begitu bangun jadwal bukanya kelewat, tidak boleh berbuka. Kapan bukanya? Harus nunggu maghrib berikutnya. Daek kurang Cibiru asri puasana juga gitu. Tuh. Aduh, luar biasa. Sekarang makan mau makannya juga masih normal, ya cuman dipindah ke malam hari. Jamaah rahimakumullah, maka tangisan Rasulullah itu menyebabkan ayat tentang puasa itu turun. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa sebelumnya sudah ada ngan riweuh puasana juga gitu. Ada lagi puasa, ada puasana teh titos Isya. Dugi ka Isya deui. Titos Isya dugi ka subuh. Malam itu tidak boleh apa-apa, siang baru boleh. Riweuh oke, Pak kumaha lamun peuting urang aya ngeukepan pamajikanana, itu tidak bisa, Pak. Nah, makanya sholawat salam semoga disampaikan kepada manusia yang satu itu, yang insya Allah di yaumil kiamah nanti akan kita cari karena kita butuh syafaatnya. Mari sama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Tahu sekarang kenapa kita harus baca sholawat? Kalau beliau tidak nangis, kiblat kita masih ke Baitul Maqdis, puasa kita masih kayak umat terdahulu, itu baru sebagian dari Rasulullah itu sebagai rahmat. Jamaah rahimakumullah, insya Allah pengajian ini tidak terlalu lama. Dari dunia manu enak teh yang sebentar. Ibu-ibu ketawa enak karena ketawanya sebentar, hehehe. Coba ketawanya 3 hari 3 malam ibu, ternyakuk deh, insya Allah dibawa ke rumah sakit gitu. Yang kedua, ngaji itu jangan terlalu serius, Pak. Nu serius materi kolot ke rumah ieu ge geus karolot kabeh. Halo, apalagi ustadznya itu pegawaian tukang nyingsiunan. Ieu haram, itu haram, ieu bid'ah, itu bid'ah. Cek umat teh ari aing kudu kumaha tuh. Nu tahiyat kieu disalahkeun, nu ngusap beungeut disalahkeun. Padahal pernah ditanya, kunaon Kang ngusap beungeut? Lieur ningali nu kieuan. Jamaah rahimakumullah, santai saja. Yang penting sersan, serius tapi santai. Jamaah rahimakumullah, ini acara sudah bertahun-tahun diadakan, yaitu setiap habis lebaran suka ada acara namanya halal bihalal. Itu ternyata bahasa Arab yang orang Arab sendiri dijamin tengartieun. Dan itu di Arab dilihat dari segi gramatika teka arti, dilihat dari segi arti juga tidak kontekstual. Kalau mau halal bil halal, ieu mah teu halal bihalal. Sedangkan kata halal yang kita tahu sehari-hari itu lawan dari kata haram. Berarti lawan halal bihalal teh lawannya teh haram bihalal. Jadi ini maksudnya apa, Pak Isep? Nah, inilah hebatnya Islam di Indonesia, Pak. Jadi kalau ada istilah yang tidak bisa ditemukan di dalam kamus, ya di dalam hadis, di dalam Al-Quran, di dalam fatwa ulama, maka kita harus mencari maknanya dalam konteks budaya, baru ketemu maknanya. Di urang mah seueur begitu teh. Halal bihalal, aduh meni juga bahasa Arab ban. Komo ayeuna ban, waduh ibu-ibu teh geuning jamaah pengajian di mana-mana. Saking pengen disebut ahli pengajian, ngomong aja pakai tajwid ibu sekarang. Ustaz sehat, alhamdulillah. Biasa-biasa we itu. Urang Arab ge teu karar itu. Ya marahimahullah, ternyata halal bihalal itu memang bahasa Arab yang bukan produk Arab. Orang Arab sendiri tidak mengerti. Apakah halal bihalal itu lawan dari haram bil haram? Juga bukan. Kenapa? Karena makna halal itu ternyata banyak, Pak. Tergantung konteks situasi.
Maka kata halal itu bukan hanya lawan dari haram, Pak. Apalagi jamaah Indonesia anu tukang umroh, tukang haji, hanya dengan kata halal itu beteuna bisa wareg. Kenapa? Tiap dia datang ke toko yang di situ jualan korma, hanya dengan kata itu beteuna nyentrel. Datang kadinya yang ngasaan korma tuh kudu mali halal halal habab lasiki dina deui ka dia halal 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 cek urang Arab teh nah dihalalkeun gitu. Itu bahasa Arab Indonesia. Jadi kalau begitu mana halal halal itu bisa kita cari di dalam kamus? Tidak bisa. Harus kita cari dalam konteks budaya. Kalau konteks budaya pasti aya sejarahnya. Di ilaha mimitina eta aya. Nah, jawabannya entah siapa yang membuat sejarah ini. Konon cenah. Urang mah da ilmu cenah. Setelah kita dijajah Belanda, terus urang teh dijajah Jepang, Pak. Begitu Jepang pulang, negara kita merdeka, ternyata bangsa Indonesia itu cakar-cakaran. Partai tumbuh luar biasa. Antar golongan terjadi pertikaian. Baheula eta mah ari ayeuna mah nurutan hungkul. Nurutan baheula. Akhirnya Soekarno bingung bagaimana cara ini menyatukan, sedangkan merdeka baru saja terjadi. Diharap tadinya bisa damai, yang ada bentok-bentokan. Partai itu, ya Allah Pak, saya dengar dari ibu saya karena bapak saya tentara, Masya Allah, itu mau pemilu sampai ada yang gantung diri gara-gara partai loba teuing, Pak. Mau milih ini diintervensi oleh ini, mau milih ini dicarekan ku si ieu, milih nu ieu diancam ku si eta, tungtungna betul itu gantung diri. Akhirnya Soekarno bingung. Maka beliau itu memiliki inisiatif karena Soekarno itu, mohon maaf ya, Soekarno itu menjadi orang yang menjadi kiblat dari semua apapun yang diomongkan Soekarno pasti diturut. Akhirnya Soekarno punya ide, ngomong dia ke salah seorang ulama besar dari kalangan NU yang pada waktu itu ikut di dalam negara. Apa kata beliau? Beliau ngomong ke Kiai Wahab Hasbullah, mudah-mudahan tidak salah. Kata Soekarno, Kiai, saya ingin mengadakan acara yang acara ini merupakan rekonsiliasi nasional. Supaya maranehna ulah pasea teh haram, perpecahan teh haram, gontok-gontokan teh haram, kumaha cara silih halalkeun. Maka saya akan mengadakan acara namanya halal bihalal. Nah ulang tak saha Kiai Hasbullah dipikir-pikir cek Kiai, secara gramatika ieu teh salah tapi secara substansi benar. Maka kata dia, silakan Paduka. Akhirnya beliaulah yang menggagas itu, muncul silaturahmi nasional ngaranna halal bihalal. Mata ku ajar urang Arab ge teu ngartieun. Dia mun urang keur ngariung di dieu toroja aya urang Arab, hada cek urang teh hada halal bihalal. Wah naon halal bihalal dari urang mah eta sejarah halal bihalal. Karena itu makna halal di sini bukan merupakan lawan dari kata haram. Makna halal ini ternyata banyak. Nu tadi teh hayang korma supaya bisa didahar. Mentana bahasana halal. Tah ieu aya kue halal api. Cek si api teh halal, jingjing ku abi cek si api teh mor. Paling ge kitu. Jamaah rahimakumullah. Maka kata halal di situ banyak artinya. Salah satu artinya tolong halalkan dalam arti maafkan. Hiji. Apakah kata halal ini ada di dalam Al-Quran? Ada apa? Ada kata halal itu di dalam Al-Quran. Dan itu merupakan akar kata dari kata halal. Bahkan itu ada sejarahnya. Sejarahnya ketika Nabi Musa mau menghadap si eta, siapa musuh Nabi Musa? Fir'aun. Si Aon eta. Cek Nabi Musa, ya Allah saya akan menghadap manusia yang paling brengsek ini.
Karena kalau sudah berhadapan dengan dia, jangankan berdalil, ngomong aja susah. Jika ibu kasalaki nih, usapap salaki galak pan, mau ngomong teh, mani pego di dia teh. Nah, maka Allah memberi doa kepada Nabi Musa. Apa doanya? Kata Allah, Kul Rabbis rohli sodri wayassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Wahlul itu dari kata halala. Halal bihalal itu semakna dengan itu. Cuma wahlul di situ mah bimakna ya Allah, lepaskan ikatan kekakuan lidahku ketika mau ngomong kepada si Aon. Cung, ibu-ibu kararieu nih serius kieu. Ini saya ngomong bahasa Sunda ngerti nggak? Swear. Kalau nggak saya ganti bahasa Jerman ini. Iya Bu. Jadi riwayatnya doa itu ketika kita mau ngomong kepada orang yang kita takuti susah. Pak Kiai tiasa teu ku abdi upami dianggo. Ibu teh boga kahayang. Hayang naon? Hari ibu sok hayang naon ka salaki? Halo? 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 Iya, susah ngomong, doanya itu. Makanya kan para kiai kalau lagi di sini suka membaca itu, Robis rohli sodri, ya Allah lapangkan dadaku, wayassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul uqdatam min lisani, putuskan, uraikan, lepaskan kekakuan ketika aku ngomong dari lisan. Eta teh doa. Jadi kata halal itu dari kata halala. Halala di situ artinya menguraikan, melepaskan ikatan. Kalau begitu apa kaitannya dengan halal bihalal? Sama, halal bihalal juga salah satu artinya selain yang tadi tolong halalkan, tolong maafkan, bagaimana kita saling melepaskan ikatan. Ikatan apa? Ikatan emosional, ikatan kekeluargaan, ikatan kemasyarakatan yang membuat kita tidak bisa bersatu. Itu satu. Yang kedua, ada juga yang menyebut sejarah halal bihalal itu karena bangsa Indonesia mah lebaran nanti itu cukup sekali. Kalau kita lebaran di Mekah, lebaran di Madinah, sehari selesai. Takbir, kalau usah salaman, komo aya kupat aya dulan. Di urang mah teu anggeus lebaran teh sehari. Lebarannya berapa lama? Seminggu. Sehari di sini. Bari di dia ge coreng cang. Kenapa? Karena ini bukan orang kota semua, ada beda kiceupna, Pak. Bagi orang kampung sadayana, matak disebut mudik. Mudik teh mulang ke udik. Udik itu kampung. Bring baralik. Atuh pogo dia teh coreng cang. Can lebaran, can. Nah orang mah disebut lebaran teh kalau sudah salam-salaman. Makanya dikumpulkan lagi dengan halal di halal. Makanya jangan kaget ketika nanti setelah ini salaman deui, lebaran deui, Pak eta teh ngarungsing deui minta deui duit tah ka bapana. Keur naon? Lebaran deui. Jadi sejarah halal di halal ini itu salah satunya ada rekonsiliasi nasional, yang kedua bagaimana melanjutkan puasa. Tetapi ketika melihat substansinya, ternyata halal bihalal itu intinya adalah menjalin kembali silaturahim. Ieu ge aneh tah, aya silaturahim, aya silaturahmi. Halo? Beda bentuk, Pak. Ar-Rahmi itu artinya kantong peranakan yang hanya punya ibu-ibu. Da bapak-bapak mah teu pernah anakan, Pak. Mun nganakan osok. Halo. Mun nganakan osok. Ar-Rahmi itu artinya kantong peranakan. Silatun artinya menyambungkan. Jadi kalau silaturahmi artinya secara bahasa menyambungkan kantong peranakan, maka hasil silaturahmi ngadiri dia ta budak. Nah kasih sayang ma'arrohim, mata enggak ada bismillahirrohmanirrohim. Sok
Yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Hanya di dalam bahasa Indonesia. Masya Allah. Jadi kabalik, yang seharusnya rohmi itu adalah kantong peranakan, tapi kantong peranakan malah disebut rahim, dari kata rohim. Itu liurnya bahasa Indonesia. Tapi karena itu sudah membudaya, biasa aja. Kalau begitu Pak Isep, substansi dari halal bihalal itu apa? Silaturahim. Nah, sekarang kita perdalam makna silaturahim. Karena silaturahim dalam pengertian kita sehari-hari selalu dianggap hanya salaman. Keliru, Pak. Silaturahim itu ada arti syariatnya, ada arti hakikatnya. Arti syariat, silaturahim menjalin, menyambungkan kembali kasih sayang dengan sesama manusia. Hiji kita. Arti hakikatnya, silatun artinya menyambungkan, ar-rahim yang memiliki sifat dan asma ar-rahim. Siapa? Allah. Ini yang jarang dibongkar. Maka hakikat silaturahim itu adalah bagaimana menyambungkan kembali manusia yang ruhaninya putus dengan Allah, disambungkan kembali. Maka silaturahim itu secara hakikat artinya ke atas, menyambungkan kembali kepada Allah, ke samping menyambungkan kasih sayang kepada sesama manusia. Nah, makanya bulan Ramadan kemarin, mohon maaf, manusia dilatih kembali 1 tahun sekali untuk bagaimana ruhaninya tersambung kembali kepada Allah. Pak Isep, apakah rohani manusia bisa putus hubungannya dengan Allah? Sangat bisa. Kenapa? Karena perjalanan ruhani manusia melewati 7 lapis alam. Jadi yang ada di sini ini kan ada 2, bahkan ada 3. Satu jismaninya, jismani teh badan. Bahasa Arabnya jismani, bukan jasmani, Pak. Jasmani mah baladna jas hujan. Yang benar itu jismani, yang tegalin justru di orang. Jadi kalau kayak Ustaz ngomong semoga sehat jismani dan rohani kita, malah disungsirikeun. Padahal yang benar menurut kamus mah jismani. Hei ibu, bapak, Allah menciptakan tubuh kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seluruh tubuh kita teh luhur saujung rambut jeung totomena, teh handap saibas dampal jeung roromeheunana, teh gigir sagiling cingir jeung tai kukueunana, teh tengah saya aya. Itu hanya untuk beribadah, tahu? Kalau tidak dipakai ibadah, silakan pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah ilahi. Kunaon palang urang depak supaya sujudna lillah. Beda jeung domba jeung me. Hayang ibu dibere ieu na nyong-nyong hareup. Matak lamun sujud teh gucak. Halo? Ibu lihat dengkul ibu, kenapa melengkungnya ke depan? Supaya mudah sujudnya. Coba kalau kayak kambing melengkungnya ke belakang, ibu mau sujud, maju halet deui. Mikir. Halo? Tugas telunjuk untuk tahiyat saja. Kunaon ku ibu dipake kana Asmaul Husna eta lazada as-sofi keranjang. Halo? Maka ketika telunjuk ini dipakai selain untuk syahadat, silahkan pertanggungjawabkan. Apalagi seorang istri yang telunjuknya dipakai untuk memarahi suaminya. Wah, siap pertanggungjawabkan. Apa Pak Isep syaratnya supaya amal kita itu makbul? Innama ataqabbalallahu minal muttaqin. Allah akan menerima puasa ibu, puasa bapak, puasa saya dari orang yang memiliki software takwa. Tuh, software takwa itu dihasilkan dari puasa. Hanya sayang Allah menggunakan kata Allah ta tungtung nate yang harus dicermati itu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa itu takwa, itu yang harus diraih. Tapi kan Pak Isep puasa teh lapar. Jangan merasa sudah puasa karena sudah panglaparna. Halo?
Kalau tujuan puasa lapar, ujung ayatnya bukan la'allakum tattaqun, tapi la'allakum laparun. Yang harus dicurigai, Allah menggunakan kata la'alla. La'alla itu ternyata dua, satu litaraji, dua litawakku. Iya, jarang diurai Ustaz. Litaraji diharap-harap karena menyenangkan, tapi litawakku diinget-inget karena menyebalkan. Ibu-ibu kemarin menjelang puasa, itu puasa itu ditungguan atau diinget-inget ku sabab menyebalkan? Mana menyebalkan puasa? Aduh, matak tatanya, bapakna saudara poe deui puasa, nah geus kapayang, aduh aing harga nararaek, beas, kumaha nyieun kolot, kumaha nyieun candil. Si eta mah geus mikiranna teh eta, berarti diinget-inget teh karena menyebalkan. Ini tawaku tadi, bukan litaroji itu. Matak ditanya, bapakna iraha lebaran, cek bapakna tengke tanggal 1 Sawal. Nya heueuh tanggal 1 Sawal, sabaraha poe deui. Nah nanyakeun eta, nyamban ayeuna teh geuning THR can cair wae. Harga nararaek. Jadi menyebalkan puasa dan lebaran itu berarti kita termasuk litawakul. Tapi kalau litaroji, aduh semoga Ramadan sekarang Ramadan yang terbaik sehingga dosa masa lalu terhapus, karena setitik dosa dibawa ke alam barzah apalagi ke akhirat perhitungannya berat. Sedangkan yang dibawa ketika kita masuk ke alam barzah nggak ada yang kita bawa. Jangankan harta yang melimpah, jangankan rumah yang mewah, jangankan mobil yang berjejer, HP saja tidak pernah ada mayat yang dititipi HP. Halo, ibu saking sayang sama suami, pas ke diweredonan dibungkus. Punten ka Pak Ustad, pada nitip HP. Nah, ya si bapak bilih kesepian di alam kubur. Wios bisa WA-an sareng abdi. Allahu Akbar. Jangankan bawa HP, setiap setiap kain kafan yang dibawa oleh mayit, jenderal, presiden sekalipun, nggak pernah ada yang diberi saku ke bebekelan. Halo, Ustadz, nanti kalau di sini ngebungkus mayit, kalau ada si kain kafannya pakai saku, tolong laporkan ke saya. Enggak ada, ya, nu ngaranna boy mah salamar we, tadi pesakan acan. Jadi apa yang akan dibawa? Amal tidak akan masuk ke sini kalau tidak dibersihkan dulu oleh apa? Gangguan nafsu tadi. Makanya cek sekarang. Karena la'allakum tattaqun, takwa tidak otomatis setiap yang puasa takwa, enggak, tapi mudah-mudahan. Yang kedua, tattaqun bentuknya dalam bentuk fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari bisa terlihat saat itu atau bahkan terlihat 11 bulan berikutnya. Tapi kalau kita berhasil, amin ya rabbal, maka kita itu persis seperti bayi yang baru lahir. Kenapa? Kita datang dari Allah dalam keadaan suci, pulang kepada Allah. Kata Allah, aku tidak mau tahu, yang aku tahu kamu pulang ke sini dalam keadaan yang bersih. Maka Allah memberikan tata cara untuk membersihkannya. Jam-jaman, harian, mingguan, bulanan, tahunan. Puasa ini adalah untuk membersihkan dosa kita tahunan. Makanya kalau puasanya nggak benar kemarin, masih diberi kesempatan 6 hari untuk bulan Syawal. Yang masih punya kodok, punten, cepat bayar. Kenapa? Suka lupa nanti. Kalau kita puasa di situ, maka 30 hari puasa ditambah dengan 6 hari, persis seperti kita puasa 1 tahun untuk mengcover dosa-dosa kita. Kalau juga belum bersih, makanya ada zakat fit. Itu hubungan dengan Allah diperbaiki, itu silaturahim. Nah sekarang jangan putus silaturahim itu, tinggal sekarang memperbaiki dengan manusia, memperbaiki hubungan dengan manusia, namanya silaturahim yang kedua. Bagaimana tata caranya? Ini saya kasih supaya tidak salah kaprah. Karena kalau kita tidak mengikuti SOP Al-Quran, jangan-jangan di antara kita ternyata masih belum untuk saling memaafkan. Bagaimana rumus memaafkan? Ayatnya saya baca tadi. Fa'fu anhum wasfah. Fa'fu, satu, kalau mau benar-benar saling memaafkan,
niatkan dulu bahwa kita akan memaafkan atau menerima maaf, karena segala sesuatu berawal dari niat. Punya niat enggak untuk saling memaafkan, memberi maaf atau minta maaf? Karena kalau misalnya sekarang kita ingin memaafkan, tidak ada niat, bohong, seperti yang dibilang tadi itu. Apakah itu? Dia punya salah tapi tidak mau memaafkan. Kenapa? Karena dia yang salah, mestinya dia yang minta maaf sama aku. Terjadi. Kenapa? Niat. Yang kedua, fa'fu, lapangkan dada. Dari kata apa? Wasfah. Jadi wasfah itu dimana? Sohifah. Sohifah itu ada dua. Satu dimana lapang, maka niat. Yang kedua wasfah, dimana lapangkan dada. Karena kalau sudah niat, kalau tidak lapang dada, nggak jadi, Pak. Ada orang yang pernah menyakiti kita, memfitnah kita, di mana? Tuh di situ di depan masjid. Seseorang sudah mau memaafkannya, tapi begitu sampai di tembok masjid, karena nggak lapang dada, ingat lagi kepada kejadian. Buset, dulu gua dimalu-maluin di sini. Padahal sudah niat, tapi karena nggak lapang dada, pantai jadi Pak Silih Ampura. Nah, makanya wasfah di mana? Lapang dada. Yang ketiga, wasfah di mana? Sohifah. Maksudnya apa? Buka lembaran baru. Let's go di bygone. Nunggus kamari pas saya ke zaman pilihan. Nunggus, buka deui lembaran baru. Cirinya tidak ada kata tapi. Lamun aya kata tapi, batal. Misalnya gini, Pak, istri ampun saya pan beda geuning jeung Bapak. Geus euy, tapi kumahanya sia batal aya kata tapi mata. Model ibu-ibu jeung bapak-bapak. Pan ibu-ibu sok ngagoreng bapak na teh ning nu kamari teh salaki abdi mah sesa Covid atuh. Beuceul sia dosa sia ulah kitu. Euceul geus minta dihampura. Geus euy, ngan kumahanya salaki euceul mah eta ayangan tah batal sia. Ngadangan wasbah di mana? Sohifah, buka lembaran baru. Let's go bil haigo dong guys. Nuka opat, wasfah di mana? Harus ada tanda-tanda saling memaafkan. Makanya dari kata wasfah ada kata musopahah. Eta mah mangga ciri sabumi cara sadesa di urang masa salamana kitu di kampung mah geuningan nanti kajauhan we kieu. Euceul hampuranya silih engkung kieu mangga. Komo di dieu kan aya nu bumina di loteng di dinya. Euceul hampuranya geus aya tandana. Ngan anu riweuh mah dina ieu teh da panjang geuninganan Pak. Dengan melihat matahari. Wah, embun pagi. Ayam sedang berkokok. Nah rek ngaduh hayam cek urang teh ieu teh. Tapi ka urang ge bingung rek ngajawab. Padahal mah geus. Awas. Fa'fu anhum wasfah. Canangkan niat, lapangkan dada, buka lembaran masa lalu sing ada tanda-tanda untuk saling memaafkan. Baru tadi situ lunas hubungan dengan Allah. Tatakun bimakna la'alla mudah-mudahan. Tapi punten parendene gitu, maka di dalam doa setiap ba'da Ramadan, Allahumma taqabbal wudu'ana wa sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa tamim taksi kudu terus ngaduana teh tapi ka ayeuna. Siapa tahu kamari puasa teh loba kakuranganana, loba menggerutukna, loba teu ikhlasna. Gusti da kamampuan abdi mung sakitu, tapi sanajan puasa abdi petot jiga model kitu. Eta maksudna. Terus ngadua tapi ka ayeuna sabung deui ku Senin Kemis tuh. Mata engke bakal aya cirina jelema anu takwa hasil puasa. Naon cirina? Jika anu puasa anu takwa mah hiji hudangna tara kabeurangan. Jika kamari ibu-ibu tara kabeurangan da dititahna ge sahur. Ya, padahal sahur itu bangun lebih awal sepertiga malam. Teu aya pakuat pakaitna jeung dahar, enggak, Ibu. Kan urang mah dikaitkeun jeung makan. Jadi makan sahurna teh aya nu aya teh eta hungkul salahna teh bangun sepertiga malam itu orang yang takwa. Yang kedua ibadahnya lebih banyak dari haram jadahnya. Jika nu puasa we kamari ya nu katilu anu takwa mah daharna teh ngan 2 kali eta oge lamun geus jelas halalna
kajen teuing kolok hareupeun kamari 2 menit deui ibu teu wani ngagilir-gilir kolok we kieu. Nah, cieun ku Allah eta cirina nu puasa. Mata ku puasa mah punten dahanangan 2 kali. Di Jepang dibuktikan jelema nu dahana 2 kali di Jepang ada satu penduduk yang penduduknya itu usia harapan hidupnya parahnya sarareha. Ternyata dahanangan 2 kali. Diteliti ku PBB kemari, ternyata orang yang makannya 2 kali punten pencernaannya lebih sehat. Dan ternyata orang yang makannya 3 kali ternyata pararonok umur keleh paeh. Di Jepang. Hari ibu dahar seberapa kali? Sia. Kurang ketika dipaksa ku Rasulullah ku agama 2 kali. Tuh, masih banyak. Jadi mulai yang apa? Keret banget sopak awak patrupa anu takwa bandungan kalakuan urang keur puasa. Teruskan eta takun kamari dan 11 bulan yang akan datang. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal qiyamat. Allahumma taqabbal wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamin taksirona. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami dari mulai wudhu kami. Tanpa wudhu sholat kami tidak sah, meskipun sholatnya tidak benar. Ya Allah, banyak kekurangan, tolong terima ya Allah. Qiyam kami, qiraah kami, puasa kami, sedekah kami, dan seluruh amalan Ramadan meskipun banyak kekurangan ya Allah, karena itu batas kemampuan kami, tolong terima ya Allah. Dan dengan diterimanya amal ibadah ini semoga menjadi amal yang makbul. Sedangkan amal yang makbul adalah amal yang setelah itu dilaksanakan sanggup menghapus dosa masa lalu dan menghadirkan akhlak yang terbaik. Ya Allah, sedikit saja yang kami minta, turunkan rahmat-Mu ya Allah. Terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Berilah kami yang terbaik dalam kehidupan kami ya Allah. Semoga Ramadan kemarin adalah Ramadan yang terbaik. Dan jika Engkau berkenan, tolong sampaikan ya Allah kepada Ramadan yang akan datang. Bukankah Rasulmu pernah mengatakan, jika saja umat manusia tahu bagaimana dahsyatnya Ramadan, maka ingin semua bulan itu diramadankan. Sedangkan kami dengan Ramadan yang kemarin saja sudah merasa kepayahan. Ada apa ya Allah dengan jiwa ini? Usia kami sudah besar hitungannya, padahal kenyataan hanya tinggal sisanya. Karena itu ya Allah, tolong ya Allah, sisa usiaku ini ya Allah, jadikan sebagai manusia yang hanya beribadah dan bersyukur kepadamu, dengan dijaga bagaimana supaya kami tidak terjerumus lagi kepada perbuatan yang berbuah dosa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Duhai Allah, terlalu sulit hidayah ini tertancap di dalam dada kami. Karena itu ya Allah, sejak Ramadan ini tancapkanlah nur hidayahmu di dalam dada kami, bersihkan dari segala nafsu-nafsu jahat yang menghalanginya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dan ketika hidayah itu sudah tertancap, tolong ya Allah, jangan cabut kembali ya Allah, sehingga kami bisa merasakan hidup istiqomah kalaupun mati dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Duhai Allah, rugi nian kalau kami hanya diberi kebaikan di dunia, dan rugi nian kalau kami hanya diberi kebaikan di akhirat. Karena itu ya Allah, sekecil apapun berilah kami kebaikan dari dunia sampai akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah sepak terjang kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga kami dari segala macam perbuatan yang berbuah dosa, dari segala macam perbuatan yang menyeret kami kepada neraka jahanam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.